Kita mulai untuk pertemuan kali ini, kita akan bahas yang namanya adalah jaring aliran atau flownet. Nah, seperti teman-teman sudah pelajari di pertemuan sebelumnya, kita sudah menghitung besaran dari koefisien permeabilitas atau K. Nah, koefisien permeabilitas ini nantinya kita akan pakai untuk menghitung rembesan dari struktur suatu bangunan gitu ya. Misalkan apakah nanti sipel seperti ini ataupun nanti dari dam atau dari bendung, itu bisa kita hitung. Metodenya ada bermacam-macam, tapi nanti yang saya jelaskan adalah dengan metode grafis. Nah, nanti teman-teman bisa perhatikan cara menghitungnya seperti apa, dan nanti kira-kira fungsi dari perhitungan jaring aliran atau kita hitung rembesan ini untuk apa, gitu ya. Sebelum saya mulai, saya mau tanya nih, ada yang pernah lihat ini apa, fungsinya apa gitu, kira-kira ada yang pernah lihat tidak? Silakan kalau ada yang mau berkomentar. Jadi sebenarnya tantangan, kalau nanti teman-teman di khususnya prodi konstruksi jalan jembatan, dan nanti di pekerjaan jembatan, yang mengharuskan memang kita bangun pilar, ini kan pilar nih, ini kemungkinan jembatan ini duplikasi nantinya ada 2. Nah, ini kan pilar, dibangun di tengah sungai ataupun laut, yang memang karena bentangannya yang tidak memungkinkan lagi, terpaksa kan kita harus bangun pondasi yang ada di sisi tengah laut ini. Nah, teman-teman bisa bayangkan, metode yang digunakan untuk membangun pondasi di bawah permukaan air laut atau air sungai, gitu ya. Tidak mungkin pertama kita lakukan pengecoran di dalam air. Meskipun sekarang ada teknologi katanya beton di dalam air, tapi itu biayanya jauh lebih mahal, gitu ya. Salah satu metodenya yaitu dengan namanya ini cover dam. Nah, teman-teman mungkin kalau belum pernah dengar apa itu cover dam adalah seperti ini. Sebenarnya ini metode sementara yang membantu kita untuk menghalangi air masuk ke lokasi konstruksi. Nah, cover dam ini bisa dengan seat pile atau bisa dengan macam-macam, tergantung pada memang ketinggian dan lokasi. Dalam hal ini karena ini cover dam untuk menahan air, ini kebanyakan, dan ini lihat alat berat di bawah ini segini tingginya ya. Kalau kita bisa perkirakan ini kemungkinan tingginya bisa 10 kali alat berat ini, alias bisa hampir 10 meteran gitu ya. Ini biasanya pakainya adalah seatbelt baja. Alasannya kenapa pakai seatbelt baja? Karena ini metode sementara dan nantinya bisa dibongkar ataupun dicabut. Nah, yang paling efisien adalah menggunakan seatbelt baja. Kalau kita gunakan seatbelt beton nanti tidak bisa dicabut, harus ditinggal. Nah, ini untuk memasukkannya nanti teman-teman belajar sih sebenarnya di pondasi. Dimasukkannya dengan cara digetarkan. Ada alatnya namanya vibro, hammer vibro. Nanti digetarkan satu demi satu sehingga terangkai seperti ini dan dikakukan. Nah, ini yang penting adalah bracing ini, pengaku. Karena tanpa adanya pengaku ini, dapat tekanan air dan tanah dari samping ini akan kolaps. Nah, nanti setelah ini selesai pekerjaan, mungkin sampai pelkapnya nongol di atas seperti ini ya. Ini nanti dibongkar. Nah, bongkarnya juga sama, dijepit vibro hammer, digetarkan, dinaikkan ke atas. Nah, kembali saya lanjutkan. Kenapa ini saya tampilkan? Ini ada hubungannya dengan pembelajaran kita hari ini, yaitu terkait dengan rembesan. Nah, teman-teman nanti harus memperhitungkan ketika kita bikin struktur seperti ini, tentu saja karena ada tekanan air dari samping ini akan merembes. Baik merembes secara langsung di area sipel, seharusnya ini kalau sudah di treatment dengan benar dan pemasangannya benar, ini minim. Ada satu lagi, yaitu dari sisi bawah rembesan ini, karena memang adanya perbedaan tekanan gitu ya antara sisi luar dan sisi dalam. Air di posisi atas, kemarin sudah belajar total head, tinggi head gitu ya, dan sini tinggi headnya kan di bawah. Nah, ini berarti ada potensi air untuk mengalir seperti itu. Oleh karenanya ini perlu diperhatikan adalah debit untuk kita lakukan dewatering. Dewatering adalah proses pengeringan akibat adanya rembesan air tadi. Nah, perhatikan ini ada pipa di sini.
Di sini ada pipa turun ke bawah. Ini kemungkinan di masing-masing ujung luar dari tepi cover dam ini ada tampungan air. Ini untuk discharge atau mengeluarkan air dari posisi bagian cover dam bawah ini. Sehingga kita bekerja tidak lagi dalam kondisi basah atau tadi ada yang bilang lembab gitu ya. Sehingga sedemikian rupa nanti kualitas dari pengerjaan beton kita bisa terjaga. Nah, itu mungkin gambaran yang saya sampaikan kenapa teman-teman nanti belajar mekanika tanah khususnya di rembesan dan jaring aliran. Salah satu fungsinya nanti untuk menghitung ini di lapangan, gitu ya. Oke, saya lanjutkan. Nah, jadi tujuan dari perkuliahan kita hari ini nanti teman-teman mampu menjelaskan apa itu definisi dari rembesan dan jaring aliran atau flownet. Kemudian mampu menghitung debit rembesan yang terjadi dalam suatu struktur gitu ya, bisa cover dam, bisa bendung atau bendungan gitu ya. Yang ketiga, mampu menghitung tekanan ke atas atau uplift pressure. Jadi karena ada perbedaan tekanan air tadi di sisi kiri di laut atau di sungai dengan sisi di dalam cover dam, nah nanti itu ada istilahnya tekanan air ke atas. Nah itu juga harus diperhitungkan terutama di struktur-struktur yang dia menumpu di atas tanah, yaitu misalkan bendung atau bendungan itu perlu dihitung. Oke, saya lanjutkan. Nah, konsep pemakaian dari koefisien permeabilitas yang kemarin kita pelajari bersama di pertemuan sebelumnya, ini nantinya untuk menjelaskan di mana ada keadaan aliran fluida yang melalui medium berpori seperti yang kita jelaskan kemarin. Jadi K, koefisien permeabilitas ini akan kita gunakan nih saat ini. Yaitu dia menjelaskan suatu keadaan aliran yang melalui medium berpori. Dalam hal ini mediumnya adalah tanah. Nah, secara lebih lanjut, maka kita hari ini akan menentukan seberapa besar jumlah rembesan yang melalui suatu massa tanah. Misalkan seperti ini. Ini adalah bendungan. Dengan strukturnya memang di sini masih menggunakan struktur massa tanah. Jadi tempo dulu atau zaman dulu, sekarang pun masih ada beberapa bendungan yang masih bertahan dengan strukturnya adalah tanah gitu ya. Nah, ini ada bendungan, di sini kondisi air di sisi hulu bendungan dan di sini di sisi hilir bendungan terjadi beda energi gitu ya. H ini adalah perbedaan energi antara sisi hulu dan sisi hilirnya. Karena ada perbedaan, tentu saja ini akan menyebabkan adanya aliran. Kemarin teman-teman sudah belajar gradien hidrolik gitu ya. Kemiringan aliran dibagi panjang aliran. Nah, ini karena ada perbedaan ketinggian, dia air secara otomatis akan mengalir melalui suatu media ini dengan kecepatan rembesannya adalah K gitu ya. Nah, seperti ini arah alirannya. Ataupun kalau seperti cover dam tadi. Cover dam ini saya ambil mungkin hanya satu sisi gitu ya. Sebenarnya kan ada dua sisi. Ada perbedaan juga di sini. Tinggi energi airnya. Sehingga akan ada rembesan atau aliran air dari sisi yang energinya lebih tinggi ke energinya yang lebih rendah. Melalui suatu media berpori tanah ini. Nah, ini yang dinamakan adalah rembesan. Oke, saya lanjutkan. Jadi definisinya apa? Rembesan itu, atau kalau dalam bahasa asingnya adalah seepage gitu ya. Definisinya adalah proses mengalirnya air melalui medium tanah. Tanahnya ini berpori karena dia akan melewatkan aliran fluida tadi. Kalau tanahnya adalah impermeable, yang kedap, atau nilai K-nya kecil sekali, maka dia tidak berpotensi terjadinya rembesan atau seepage. Nah, rembesan ini umumnya ditinjau secara dua dimensi. Jadi, dalam menghitung rembesan, nanti biasanya lebih umum digunakan adalah metode secara dua dimensional. Jadi, kita potong konstruksi bendung kita, atau konstruksi cover dam kita, nah kita melihatnya adalah secara dua dimensi. Nanti secara tiga dimensinya kita tinggal kalikan dengan lebar ataupun panjang dari masing-masing
struktur kita, entah bendung ataupun dari cover dam tadi. Oke, kemudian keadaannya adalah steady. Dalam artian ini steady ini tetap ya, yaitu dia tidak tergantung oleh waktu sebenarnya. Gitu ya. Tidak dipengaruhi oleh waktu. Nah, kita akan tinjau lebih lanjut syarat-syarat aliran steady atau tetap. Di sini ada 4 syarat, di mana yang pertama adalah medium tanah ini aliran steady akan tercapai bila tanah dalam kondisi jenuh air atau saturated gitu ya. Kalau kondisi tanahnya belum jenuh, maka dia tidak dikatakan sebagai rembesan karena alirannya belum steady gitu ya. Oke, kemudian yang kedua adalah karena kenapa dinamakan steady atau tetap. Jadi di sini yang dimaksud tetapnya ini adalah perbedaan tegangan. Jadi antara sisi kiri tadi yang tinggi dan sisi kanan yang rendah terjadi perbedaan tegangan, tapi itu tetap. Cenderungnya stabil gitu ya. Massa tanahnya juga tetap. Dalam artian media yang dilewati juga tetap. Kemudian kecepatan alirannya juga konstan atau tetap. Jadi dia tidak berubah-ubah, gitu ya. Tergantung dari nilai koefisien permeabilitas tanahnya nanti. Nah, ini kenapa dalam kajian atau perhitungan rembesan kita menggunakan syarat aliran steady. Oke, saya lanjutkan. Contohnya seperti ini. Misalkan konstruksi teman-teman tadi adalah turap ataupun cover dam. Jadi turap ini bisa dari sheet pile tadi ya. Baik sheet pile baja ataupun sheet pile beton. Nah, di mana ketika kita tempatkan konstruksi ini hingga misalkan menyentuh tanah keras gitu ya ataupun masuk ke dalam tanah, maka akan terjadi perbedaan ketinggian ini. Nah, ini biasanya di sisi hilir ini entah dia di discharge atau dibuang dengan pompa tadi, atau memang di sini adalah kalau bendung ini adalah alirannya dia mengalir ke sisi bawah gitu ya. Nah, perbedaan ketinggian ini yang menyebabkan tadi adanya perbedaan tegangan. Tapi perbedaan ini cenderungnya adalah konstan atau tetap. Nah, rembesan itu dapat digambarkan nantinya metodenya ada bermacam-macam dalam menentukan penyelesaian masalah rembesan. Salah satunya adalah grafis, yaitu dengan penggambaran jaring aliran. Nah, yang ada di gambar ini adalah metode dengan menggunakan grafis atau penggambaran jaring aliran. Nah, jaring aliran nanti akan macam-macam. Kita akan lihat bagaimana cara penggambaran, kriteria-kriteria apa yang harus dipenuhi supaya penggambaran dari jaring aliran kita tepat sehingga hasil dari perhitungan rembesannya juga tepat gitu ya. Nah, kalau di turap biasanya nanti seperti ini pola jaring alirannya. Ini juga sama, ini misalkan di bendung gitu ya. Karena ini konstruksinya lebih tipis, dia seperti ini. Ini konstruksinya lebih tebal, maka jaring alirannya juga bentuknya seperti ini, semakin panjang, mengikuti memang konstruksi yang ada gitu ya. Kemudian kalau misalkan bendungan, ini juga nanti dia akan seperti ini. Nah, ini karena di sini disiapkan drain yang memang fungsinya untuk mengalirkan air, maka jaring alirannya dia ke arah sisi bawah sini. Nah, nanti kita akan pelajari satu-satu. Selain itu, ada metode lain yaitu dengan analitis. Analitis ini nanti bisa teman-teman gunakan yang namanya finite element method gitu ya. Nah, nanti finite element method ini biasanya dibantu dengan menggunakan program komputer. Teman-teman nanti bisa pelajari mungkin di komputer terapan, nanti bisa ada salah satu ini. Kemudian dimodelkan juga bisa di lab gitu ya. Teman-teman di bangunan air, di hidrolika biasanya sering membuat model bendung ataupun bendungan dan kemudian nanti dia uji. Nah, ini adalah dengan menggunakan pendekatan model. Nah, kali ini kita nanti akan bahas salah satunya adalah dengan grafis atau penggambaran flownet. Oke, saya lanjutkan. Nah, kira-kira peranannya apa? Kenapa kita perlu untuk belajar terkait dengan rembesan? Sebenarnya ini sudah saya tinjau di depan tadi.
saya singgung gitu ya teman-teman. Kenapa sih kita harus belajar rembesan? Nah, ini yang pertama adalah untuk mengetahui kemungkinan bocor pada suatu bendungan. Gitu ya teman-teman. Kemudian yang kedua adalah menentukan besar dan tingkat penurunan atau settlement yang mungkin terjadi. Jadi karena dia ada rembesan, nanti kemungkinan adanya penurunan itu bisa kita prediksi. Yang ketiga, kestabilan lereng dari galian suatu tanah. Ini juga bisa. Kemudian berikutnya, kecepatan rembesan yang mungkin dapat menimbulkan erosi yang berbahaya bagi struktur. Nah, di gambar di bawah ini saya perlihatkan step terjadinya rembesan yang mengakibatkan erosi pada suatu konstruksi bendungan gitu ya. Jadi awalnya itu hanya semacam dia bentuk semacam garis satu aliran gitu ya. Kemudian karena ada perbedaan tekanan, si air ini mencari jalan. Nah, karena di sini tidak diberikan drain gitu ya, dia akan mencari jalan sesuai dengan mana yang lemah gitu ya. Jadi tidak kita arahkan supaya dia ke sisi suatu struktur yang nantinya tidak mengganggu kestabilan. Nah, karena ini tidak dikendalikan, maka dia mencari posisi yang lemah. Kebetulan di sini. Nah, di sini nanti terjadi pola aliran nih. Nah, semakin lama karena pola aliran ini akan membawa butiran-butiran halus gitu ya. Kemarin sudah kita belajar ada butiran tanah itu secara gradasi, ada yang kasar, sedang, halus. Nah, butiran halus ini akan tererosi. Lama-kelamaan ini akan terbuka, semakin terbuka strukturnya. Berlanjut seperti ini. Ini semakin tererosi kalau kita tidak deteksi dan kita tidak lakukan treatment. Lama-kelamaan seperti ini. Hilang sebagian dari konstruksi tanah untuk menahan air di belakang ini. Nah, kalau memang ini sudah tidak lagi kuat, kekuatan tanah ini dalam menahan gaya horizontal atau gaya tekan dari air ini, maka terjadilah kolaps. Bendungan ini rubuh gitu ya. Nah, ini terjadi di Teton Dam, Idaho, Amerika. Kejadiannya memang sudah lama, 5 Juni 1976, tapi ini terekod atau terdokumentasi dengan sangat baik, sehingga bisa kita gunakan sebagai lesson learn atau bahan pembelajaran bagi kita, misalkan ke depan nanti mendesain suatu bendungan ataupun apapun struktur yang berhubungan dengan air dan ada potensi rembesan. Gitu ya. Nah, ini saya ambilkan memang yang cukup terkenal adalah di bidang air atau bendungan, tidak apa-apa karena ini cukup mewakili dari pembahasan kita hari ini. Oke, jadi ini saya sampaikan dulu tadi gambar-gambar pola-pola dari rembesan yang mengakibatkan keruntuhan. Nah, ini sebenarnya didokumentasikan di sana oleh fotografer pemerintah pada waktu itu gitu ya. Dia posisinya pada saat itu di lapangan. Jadi ini konstruksi bendung. Ini adalah sisi hilir atau sisi yang airnya sedikit kering gitu ya. Sedangkan sisi di balik ini adalah yang airnya banyak, hulunya. Nah, ini sebenarnya pada jam 11, ini sebenarnya bendung ini dibangun tahun 72. Jadi ini sudah usianya hampir 4 tahun lah. Pada Juni, tanggal 5, 76 ini, ada tanda-tanda bahwasannya ini sudah mulai ada aliran air keluar, kecil gitu ya. Ini sebenarnya sudah bisa dideteksi ini kemungkinan adanya rembesan. Ini jam 11 dilihat seperti ini, menurut informasi yang saya dapatkan di internet. Berlanjut 20 menit, ternyata semakin besar rembesannya. Dan ini tampak pola air atau basah dari rembesan air ini semakin besar, semakin kelihatan. Ini dalam waktu 20 menit. Kemudian 15 menit kemudian ini sudah mulai runtuh nih. Yang tadi ya, pola-pola runtuhan itu karena ada air, terbawa air, ini udah mulai runtuh nih. Jadi sebenarnya udah warning supaya yang ada di bawah hilir bendungan ini supaya mengungsi gitu ya. Ini kebetulan diceritakan nanti di sana ada 2 kota yang dihuni berapa ribu orang gitu ya, yang nantinya terdampak dari longsornya bendung ini. Oke, ini 11.35 kondisinya seperti ini. Ini dilihat semakin besar ya pola di sini runtuhnya. Jam 11.50
semakin besar lagi ini lubangnya. Jadi ini semakin airnya yang keluar pun semakin deras. Jadi rembesan tadi sudah berpotensi tidak lagi merembes tapi sudah mengerosi gitu ya. 11.55 kolaps. Jadi antara ini sampai ini kira-kira sejam ya. Tapi mungkin proses ini adalah lama. Mungkin dari pembangunan sampai ini 4 tahun gitu ya. Tapi sejak terdeteksi mungkin oleh fotografer ini sebenarnya prosesnya hanya 1 jam. Untuk evakuasi ini sebenarnya cukup mepet gitu ya. Kolaps 11.55. Kita lihat habis. Ini ya, jadi ini bendungnya, ini sisi hilirnya, sisi hulunya, ini sisi hilirnya habis semua nih. Hilang. Nah, ini cukup mengerikan ya, sampai menelan korban jiwa kalau tidak salah 11 orang. Nah, ini perlu jadi perhatian teman-teman nantinya kalau desain suatu struktur yang hubungannya dengan air dan tanah. Oke ya. Oke, saya lanjutkan. Untuk peranan penting lainnya, ini juga ada perkiraan jumlah rembesan. Ini nanti sangat penting kalau kita gunakan sebagai cover dam atau dinding penghalang untuk membatasi masuknya air dalam suatu galian ataupun konstruksi yang ada di bawah muka air nih yang saya sampaikan tadi. Nah, bahan-bahannya bisa berupa dinding beton pracetak, turap baja, atau kombinasi dari material-material yang lainnya. Nah, konstruksinya bisa seperti ini, yang seperti saya sampaikan di depan. Ini ada sheet pile, kemudian ada strating gitu ya, ada pengaku. Ini untuk supaya karena ada tekanan kiri kanan dan lain sebagainya, ini untuk memperkaku. Dan juga ini di bawah tentunya nanti dia perlu untuk discharging pump untuk membuang air dari rembesan tadi keluar dari lokasi kerja kita. Konstruksinya bisa single sheet pile seperti ini tanpa ada pengaku, jadi ini cantilever, ataupun dengan diperkuat angkor. Jadi ini sistemnya sama tapi diperkuat dengan angkor-angkor, atau dengan memang karena ada 2 bagian seperti ini di strut atau dikakukan antara satu sheet pile dengan yang lainnya gitu ya. Atau seperti ini, kalau ini karena untuk melindungi dari timbunan yang ada di dalamnya. Jadi dia diisi dengan material timbunan, ini air di sebelah kiri kanan, dan kemudian diperkuatnya, ditanamnya angkornya ke dalam timbunan kita gitu ya. Macam-macam tipenya, tergantung memang penggunaan dan fungsinya. Oke, saya lanjutkan. Nah, kita akan masuk mulai pelajari apa itu aliran air tanah. Dalam hubungannya nanti kita akan menghitung dengan menggunakan metode jaring aliran.